Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nama Al-Mudhil, secara bahasa berasal dari kata adzil yang menggambarkan kehinaan, kerendahan, atau kemerosotan martabat. Sebagai salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muzil memiliki makna maha menghinakan atau maha merendahkan. Sifat ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencabut kemuliaan, jabatan, kekayaan, atau kehormatan dari siapapun yang Dia kehendaki, sehingga makhluk tersebut jatuh ke dalam derajat yang paling rendah dan tidak berdaya. Secara garis besar, sifat Al-Muzil tidak berdiri sendiri melainkan berpasangan dan seimbang dengan sifat Al-Mu'iz, maha memuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang taat dan merendahkan orang-orang yang membangkang serta menyombongkan diri di muka bumi. Kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk keadilannya atas dosa, kesombongan, dan penentangan makhluk terhadap syariatnya, sekaligus penegasan bahwa tidak ada satupun kekuatan di alam semesta ini yang dapat mempertahankan kejayaannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan syariat, kehinaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat wujud dalam dua bentuk, yaitu kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Di dunia, kehinaan tersebut bisa berupa hilangnya rasa hormat masyarakat, kehancuran kekuasaan seperti yang dialami oleh Fir'aun dan Namrud, atau kegelisahan jiwa akibat melanggar aturannya. Sedangkan di akhirat, kehinaan yang paling nyata adalah siksa neraka, dan dijatuhkannya hukuman moral berupa penyesalan yang mendalam, karena telah mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sifat Al-Muzil memberikan pelajaran mendalam bagi setiap insan agar senantiasa menjauhi sikap sombong, ujub, dan merasa lebih baik dari sesama. Rasulullah Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan umatnya untuk bertawakal dan menjaga keikhlasan, karena kejayaan hamba yang hakiki hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa merendahkan siapa saja dalam sekejap, maka hatinya akan senantiasa diliputi rasa takut untuk berbuat zalim dan selalu terdorong untuk membanggakan ketaatan, bukan materi atau kedudukan. Garis besar ajaran di balik nama Al-Muzil ini juga menjadi benteng perlindungan bagi orang-orang beriman agar tidak merasa berkecil hati ketika dizolimi oleh penguasa atau manusia yang sombong. Sejarah telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan merendahkan kaum mukhalifin yang sombong pada peristiwa Badr dan Fathu Mekah. Hal ini membuktikan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadir untuk merendahkan kebatilan dan mengangkat kebenaran pada waktu yang telah ditetapkannya. Memahami dan mengimani nama Al-Muzil akan mengarahkan hamba untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Doa dan ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sarana utama agar kita senantiasa istiqomah di jalan ketaatan. Dengan demikian, seorang hamba akan terus berusaha memperbaiki diri, menjaga keharmonisian sesama, serta senantiasa bertobat sebelum kehinaan akibat perbuatan dosa menimpa dirinya. Penerapan makna Al-Muzil dalam kehidupan sehari-hari menjadikan seorang muslim pribadi yang santun, rendah hati, dan tidak mudah terbuai oleh pujian manusia. Segala kenikmatan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan sebagai sarana beribadah dan menebar kebaikan, bukan untuk memegahkan diri. Dengan menteladani nilai-nilai keimanan ini, seorang hamba akan memperoleh kemuliaan sejati yang diratai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang sejati bukanlah diukur dari tingginya tahta atau melimpahnya harta, melainkan dari seberapa dekat hati kita bertaut pada keridhoannya. Ketika dunia mencoba menjatuhkan, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, dan ketika dunia memuji, jadikanlah kerendahan hati sebagai benteng jiwa agar kita tidak terperosok dalam kehinaan yang nyata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.